Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dari sekalian yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita akan kembali belajar sedikit tentang apa yang telah kita pelajari di pekan kemarin. Pertemuan kita pertama kita sudah bahas berkaitan dengan masalah ini, tapi ini insyaallah sebagai murojaah atau pengulangan tentang pelajaran kita. Nah, pada kesempatan kali ini insyaallah saya akan menjelaskan lebih detail lagi daripada pelajaran kita yang kemarin. Nah, sekarang kita coba kita lihat kembali bagian ini. Sudah ada beberapa kata-kata yang saya perbesar dan sebagian saya perkecil. Ini untuk memudahkan kita bisa memahami apa yang saya akan jelaskan. Nah, sekarang dari sekalian kita melihat di bagian atas itu ada kata an-nasyatul awwal atau semangat yang pertama. Semangat yang pertama. Oke. Di sini kan ada yang saya lingkar ini ada kata bangunlah pengetahuanmu. Yang maksudnya di sini bangunlah pengetahuan dengan banyak-banyak menghafal mufradat atau mempelajari mufradat sehingga kita bisa dapat berbicara, dapat menguasai bahasa Arab dengan banyaknya kosakata yang kita miliki. Nah, makanya di sini disebut nasyatul awal. Sekarang bagian yang kedua, setelah di bawahnya nasyat ada kata undur wa qrawa'id. Ini kata-kata sebenarnya sudah kita pelajari juga, tapi ini untuk pengulangan kembali saja agar kita tidak bingung. Kata undur adalah bermakna bacalah. Kemudian waqra, ya ini undur, bacalah. Kemudian waqra itu undur itu lihatlah, undur itu lihatlah. Waqra itu bacalah, kemudian wa'id itu ulangi. Jadi bahasa Arab itu kalau kita sudah baca, kita lihat, kemudian kita ulangi, itu akan menjadikan kita lebih paham, artinya lebih memudahkan kita untuk memahami daripada apa yang kita pelajari. Karena dengan seringnya membaca, seringnya mengulangi, seringnya melihat akan membiasakan kita untuk mempelajari dan mengulangi dan memahami bahasa Arab itu sendiri. Nah, juga di antara yang perlu kita ketahui adik-adik sekalian sebelum kita masuk pelajaran ini, bahwa cara membaca bahasa Arab itu dimulai dari bagian kanan ke kiri, bukan dari kiri ke kanan. Nah, adik-adik sekalian kan tadi kebanyakannya menghafal itu dari kata ini, dari kata talibun, talibatun, sadiqi, sadiqati. Seharusnya kita mulai dari huwa, hiya, anta, anti, ana. Jadi tapi tidak mengapa, itu insyaallah tidak menjadi persoalan karena baru, tidak mengapa. Tapi berikutnya usahakan kalau mau mulailah dengan bagian kanan ketika membaca ataupun menghafal. Oke, sekarang kita masuk kepada ini ada yang merah ini. Ini adalah kata menunjukkan apa yang kita akan pelajari, yaitu al-mufradatu. Jadi tidak boleh dibaca al-mufradati tapi al-mufradatu, ya, meskipun tidak ditulis di sini dhammanya, tapi secara asal ini membacanya al-mufradatu, ya. Baik, sekarang kita lanjut bagian selanjutnya, yaitu ada al-kalimatu wal ma'na. Jadi al-kalimatu wal ma'na. Al-kalimat artinya kata, sebagaimana ada kata huwa, hiya, anta, anti, ana. Kemudian makna itu berarti arti daripada apa yang kita akan baca. Kalau huwa berarti matanya dia laki-laki. Nah, sekarang saya tidak terlalu perlu dan itu karena adik-adik sudah pahami maknanya. Ya, karena huwa dia laki-laki, hiya dia perempuan, anta kamu laki-laki, anti kamu perempuan, ana saya. Oke, sekarang kita mau cara penggunaan daripada kata huwa dan kata huwa, hiya, anta, anti, ana. Nah, sebenarnya penggunaannya gampang sekali adik sekalian. Bagaimana itu? Nah, kata huwa itu misalkan kita mau bertanya tentang orang yang tidak ada. Ingat, misalkan kita mau gunakan kata huwa ini berarti kita bertanya orang yang tidak ada bersama kita. Misalkan Muhammad bertanya kepada saya tentang Ismail. Jadi Muhammad mengatakan, "Di mana Ismail?" Saya mengatakan huwa, berarti saya katakan dia, yang dimaksud itu Ismail. Huwa fil fasli, dia di kelas. Nah, seperti itu. Jadi saya ulangi, misalkan Muhammad bertanya kepada saya tentang Ismail. Jadi Ismail ini kan orang ketiga. Orang pertama Muhammad, orang kedua saya, orang ketiganya Ismail. Ya, seperti itu. Orang pertama Muhammad, orang kedua saya, orang ketiga Ismail. Jadi
Muhammad bertanya kepada saya tentang Ismail, jadi dia katakan, di mana Ismail? Aina Ismail? Saya katakan huwa. Nah, jadi huwa, jadi dia, Ismail yang dimaksud karena laki-laki pakai huwa. Huwa fil fasli, ya dia di kelas. Bisa dipahami ya? Oke, sekarang kata anti. Kata hiya, bukan anti ya. Kata hiya, hiya pun seperti itu. Karena hiya ini orang ketiga. Misalkan Muhammad bertanya tentang Fatimah atau Aisyah. Misalnya kita pakai kata Fatimah saja. Misalkan Muhammad bertanya, di mana aina Fatimah? Di mana Fatimah? Saya katakan hiya. Jadi karena dia orang ketiga, saya katakan hiya fil fasli. Dia di kelas. Jadi yang dimaksud dia ini adalah perempuan, yaitu Fatimah. Oke, seperti ya bisa dipahami. Saya ulangi. Kata misalkan Muhammad bertanya kepada saya tentang Fatimah. Muhammad mengatakan, di mana Fatimah? Aina Fatimah? Bertanya kepada saya. Saya katakan, hiya fil fasli. Dia berada di kelas. Ya, seperti itu adik-adik sekalian. Jadi bisa dipahami ya. Kata huwa dan hiya. Jadi penggunaannya seperti itu. Jadi karena dia orang ketiga, huwa dan hiya ini untuk orang ketiga. Orang ketiga. Oke. Sekarang selanjutnya kata anta dan anti. Jadi seperti yang saya katakan tadi, kata huwa dan hiya itu untuk orang ketiga. Adapun anta dan anti ini untuk orang kedua. Muhammad orang pertama, saya orang kedua, kemudian Fatimah atau Ismail itu orang ketiga. Nah, jadi kata anta ini berarti ditujukan kepada saya. Misalkan Muhammad bertanya kepada saya, anta ijlis huna. Ya, berarti yang dimaksud saya diminta duduk di sampingnya. Anta, atau misalkan anta datang ke sini, berarti yang saya maksud kamu datang ke sini ya. Berarti orang kedua yang dimaksud. Atau misalkan saya bertanya kepada Muhammad, anta Muhammad datang kemari. Ya. Oh, jadi saya katakan Muhammad sudah datang kepada saya. Anta Muhammad ta'alu huna. Wahai Muhammad, datanglah kepadaku. Begitu pula kata anti. Bisa dipahami ya kata antanya. Begitu pula kata anti. Misalkan saya panggil Fatimah, anti Fatimah, anti Fatimah ta'al huna. Ya, datang kepada saya. Wahai Fatimah, datang kepada saya. Atau anta anti, misalnya saya katakan Fatimah, anti ijlis huna. Fatimah duduk di samping saya. Anti duduk di sini. Saya katakan anti duduk di sini. Berarti yang saya masuk orangnya itu Fatimahnya duduk di samping saya. Seperti itu. Jadi bisa dipahami ya, bisa dipahami antara penggunaan kata huwa, hiya, anta, anti, ana. Kalau ana kan jelas orang pertama. Jadi meskipun saya tidak sebut berarti sudah ditahu maksudnya adalah saya. Oke, mungkin demikian ada sekalian. Semoga bisa dipahami. Kalau ada yang belum dipahami, boleh ditanyakan kepada saya di grup kelas kita. Ya, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Dan yang keduanya, bagian keduanya atau kalimat yang keduanya, yang kalimat yang ini, insya Allah kita akan pelajari pada bagian berikutnya. Ya, wassallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.